Sementara itu di Istana, Bahlil bertemu Prabowo bersama dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Bahlil mengaku berbincang tentang subsidi gas LPG dan mandat dari Prabowo kepadanya soal distribusi dan tata kelola gas LPG 3 kg. Ngomong tentang LPG, bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi Wakil Presiden di tahun 2000 periode pertama. Dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih 8.000, sekarang sudah 16.000. Artinya subsidi kita sekarang masih sama dengan tahun 2024 atau 2025 yang lalu. Nah karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar 87 triliun ini diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi penataannya kan sekarang jujur kita katakan ada di sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau... Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, salah seorang warga tiba-tiba protes saat Menteri SDM Bahlil Lahadalia memantau distribusi LPG subsidi di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Sambil membawa tabung gas 3 kg, warga menumpahkan keluh kesahnya di hadapan Menteri. Masak Pak, saya tinggal demi gas. Iya, yang di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong Pak. Iya, udah ya. Yang penting itu Akan sehat kami berjalan Pak. Udah ya, Pak ya. Kami menghormati negara kami. Salah seorang warga yang telah mengantre untuk mendapatkan LPG 3 kg mengeluarkan kekesalannya langsung di hadapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sedang melakukan inspeksi mendadak di bakalan LPG subsidi di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Oke. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak, langkah dari distributor. Di hadapan Bahlil, warga bernama Effendi ini mengaku sudah 2 pekan mencari tabung gas LPG namun tak kunjung dapat. Dirinya pun mengatakan tidak mempermasalahkan margin harga di pengecer, asalkan gas 3 kg mudah diperoleh. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya, niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan. Betul, ke industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Bahlil yang mendengarkan kekesalan warganya ini berjanji bahwa pengecer bisa kembali menjual tabung gas LPG sehingga gas mudah untuk didapatkan. Bahlil pun mengaku tidak masalah dengan protes warga lantaran pemerintah memang harus mendengar langsung keluh kesah warganya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar gas LPG 3 kg bisa kembali dijual eceran. Perintah itu langsung ditindaklanjuti oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Bahkan Presiden memanggil Bahlil ke istana. Instruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini, bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengencer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab. Pasca menuai keresahan di masyarakat akibat pembelian gas LPG 3 kg, Presiden akhirnya memerintahkan gas LPG 3 kg untuk kembali dijual eceran oleh pedagang. Hal itu diputuskan Prabowo usai mencermati kesulitan dan antrian yang dialami warga di sejumlah daerah. Presiden kemudian memutuskan agar tabung bersubsidi itu kembali dijual di tingkat pengecer. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Menanggapi hal itu, Menteri SDM mengklaim kajian terhadap perbaikan distribusi gas LPG 3 kg telah dilakukan sejak tahun 2023. Bahkan, perubahan kebijakan itu muncul dari hasil audit BPK yang menemukan adanya penyalahgunaan subsidi. Jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini, bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengencer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab, dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan. Dan perintah Bapak Presiden adalah wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak cepat gitu. Berarti per hari ini pengecer udah bisa menjual lagi gas 3 kg? Pengecer sudah dinaikkan menjadi sub pangkalan. Meski sejak Selasa pagi, pedagang bisa menjual kembali gas 3 kg secara eceran. Namun, Presiden Prabowo Subianto tetap memanggil Bahlil ke istana. Diduga, Prabowo memanggil Bahlil ke istana terkait kegaduhan yang timbul akibat kebijakan penjualan gas LPG 3 kg. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ahmad Muhtasyar mengatakan tidak ada kelangkaan gas LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Namun ada penataan distribusi, yakni peningkatan status pengecer gas LPG 3 kg menjadi subpangkalan. Penataan distribusi tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Akan seperti sebelumnya. Dan sebenarnya tidak ada yang kelangkaan LPG itu nggak ada. Barangnya ada. Cuma memang kita merubah sistem yang dulunya pengecer boleh menjual, dilarikan ke pangkalan. Harapannya apa? Kalau misalnya kita masyarakat harus membeli ke pangkalan supaya
LPG yang subsidi 3 kilo ini bisa tepat sasaran. Gitu loh. Nah memang perubahan itu membuat sedikit lah 1-2 hari ini belum terbiasa. Orang yang biasanya membeli dekat rumah harus membeli agak jauh mencari pangkalan. Tetapi sebetulnya ini tujuannya bagaimana kita menyalurkan LPG yang subsidi ini bisa tepat sasaran. Namun karena kondisinya 1-2 hari ini menjadi belum terbiasa masyarakat sehingga ada antrian, kita kembalikan lagi dengan suatu sistem yang sama di mana pengecer boleh menjual, namun itu ditingkatkan statusnya menjadi sub pangkalan, gitu kan ya. Nah mekanismenya sama, pengelolaan distribusinya sama, hanya saja dengan ditingkatkan menjadi sub pangkalan, artinya semua secara digitalisasi bisa terkontrol, yang hanya tadi sampai pangkalan bisa sampai sub pangkalan. Pemirsa, kita kembali untuk menghubungi rekan kami Iyung Rizky di sebuah pangkalan di Depok, Jawa Barat. Selamat sore, Iyung. Seperti apa situasinya sore hari ini? Apakah masih ada antrian, Iyung? Selamat sore, David dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di salah satu pangkalan di wilayah Curug, Beji, Depok, Jawa Barat, di mana memang untuk antrian saat ini memang sudah tidak terlalu panjang, namun masih banyak warga yang berlalu lalang dan membawa tabung gas untuk menukarkan, mengisi ulang tabung gas 3 kg miliknya. Pasalnya di tempat ini, di pangkalan di wilayah Curug ini baru saja dipasok sekitar 200 tabung gas, yang dimana warga juga banyak yang baru mengetahui sehingga berbondong-bondong menggunakan sepeda motor untuk menukarkan isi tabung gas 3 kilo milik mereka yang habis. Saat ini memang terpantau ada beberapa warga yang juga membawa beberapa tabung gas gitu, sepertinya akan digunakan untuk berjualan kembali begitu, Davi. Baik, Iyung, bisakah Anda memperlihatkan kepada kami atau mencari informasi kepada para pembeli yang mengantri? Sudah berapa lama mereka mengantri untuk mendapatkan gas di sana? Baik, Bapak, boleh izin saya dari Ainus. Dengan Bapak siapa, Pak? Kadimun. Bapak Adimun, boleh diceritakan Pak, berapa lama Bapak kehabisan gas nih, Pak? Ya sudah baru tadi pagi memang habis gasnya. Terus kita muter-muter akhirnya kan nggak dapat. Nggak ada yang ini, terus alhamdulillah sekarang katanya ada berita bahwa di sini ada, jadi saya saya beli. Jadi baru ketemu setelah muter-muter, baru ketemu di tempat ini Pak, sore ini ya Pak? Saya udah muter-muter sama kemana-mana, nggak dapat Pak. Ya. Pak, harapannya seperti apa sih Pak? Ya sebenarnya Pak ya, ini jangan kita ini orang kecil dibikin susah aja dah. Ya, kalaupun berapa harganya, kalau memang ada, ya itu mungkin masyarakat juga bisa beli. Gitu aja, Pak. Baik, terima kasih. Semoga harapannya didengar pemerintah oleh Pak. Ya, Davi, tadi Bapak Dimun juga menyampaikan dia sudah mutar-mutar dari sejak pagi tadi, namun memang baru dapatnya sore ini di Curug Beji, Depok, Jawa Barat, begitu, Davi. Baik, terakhir Iyung, persyaratan apa yang dibutuhkan bagi warga untuk mendapatkan gas tersebut? Ya, untuk persyaratan warga memang tadi pagi hanya berlaku satu KTP untuk satu tabung gas. Namun saat ini memang kita lihat ada juga warga yang di rumahnya ada 2 keluarga, jadi bisa membeli 2 tabung gas dengan 2 KTP seperti itu, Davi. Baik. Terima kasih Iyung Rizky atas laporan Anda langsung dari Pangkalan Gas LPG di Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Iyung. Untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Hermawati Setiorini. Selamat sore, Bu Herma. Sore, Mas. Bu Herma, langsung saya tanyakan dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM terhadap memang kebijakan ini.
Ya, kalau dampaknya pasti UMKM khusus mikro ya, saya bicara masalah mikro. Jadi dampaknya luar biasa, beberapa anggota kami sampai tidak jualan ya. Mereka menghabiskan stok karena sebenarnya kan diawali dengan kelangkaan dulu kan. Kelangkaan baru setelah itu kita ini antri gitu kan. Nah, berarti dia akan menggunakan apa yang ada dulu di rumah. Nah, padahal kalau kita tahu kayak warung-warung yang di pinggir jalan saja kayak makanan lauk-lauk itu biasanya satu hari dia menggunakan 4 tabung gas LPG. Nah, sebenarnya kebijakan yang saya anggap ini amburadul adalah apa yang nggak ditata dulu gitu loh. Harusnya kan punya database siapa-siapa yang keagenan eceran itu dia punya data dulu. Baru nanti eceran di area pangkalan itu yang suplai adalah pangkalan itu. Sebenarnya kalau mau ditata tuh bisa. Karena sebenarnya kan niatnya supaya tepat sasaran. Nah, jadi tetap harus ada pengawasan. Jadi tidak tiba-tiba sekonyong-konyong terus seperti ini ya, kasihan rakyat kecil. Tidak hanya pelaku usaha mikro tapi ibu-ibu rumah tangga kan yang memang mereka kadang suaminya bekerja, mereka sampai antri dan kemarin juga ada korban yang meninggal. Jujur ini apa ya, UMKM itu sampai kenapa ya rakyat kecil khususnya pelaku usaha mikro itu selalu dianaktirikan gitu loh. Kenapa gitu loh. Nah, itu yang kita sebenarnya merasa bahwa aduh ini negara nggak hadir ya untuk kita. Selalu nama kita disebut UMKM, tapi sebenarnya peruntukannya untuk kecil menengahnya. Mikronya sebenarnya hanya diseret aja namanya. Nah, akhirnya apa? Nah, program yang kayak gini nih, yang sengsara adalah pelaku usaha mikro dan rakyat-rakyat kecil yang memang dia mampunya membeli yang harga 3 kilo. Itu. Tapi pemerintah beralasan bahwa ketersediaan LPG dan stok itu aman. Kemudian di lapangan tadi Ibu katakan bahwa ditemukan ternyata ada kelangkaan begitu. Nah, sebenarnya di mana masalahnya, Bu? Ya karena kan sebenarnya waktu ini dijalankan kan pasti ada instruksi dulu dong dari penyuplai kan, baru di pangkalan. Pangkalan pasti yang mereka biasanya akan suplai di pengecer, mereka nggak akan ngirim barang atau dibeli pasti nggak boleh, sehingga stok yang ada di pengecer pasti habis. Nggak mungkin tiba-tiba seperti ini. Gitu loh. Hanya saja kan korbannya masyarakat yang selalu tidak ada sosialisasi. Padahal sebenarnya kalau diajak rembukan sosialisasi dimulai dengan bertahap, itu sebenarnya masyarakat tuh nurut. Wong kita aja tidak ada sosialisasi tiba-tiba digenjat kayak gini mau nggak mau harus bertahan hidup ya dijalanin gitu loh. Tapi kenapa ya ini negara kita sendiri, tapi korbannya kok justru yang rakyat kecil khususnya pelaku usaha mikro ya yang katanya penopang ekonomi negara gitu loh. Kemudian juga rencana soal pengecer ingin ditingkatkan begitu levelnya menjadi subpangkalan. Apakah Anda setuju, Bu? Ya boleh-boleh saja selama tanda kutip nanti tidak keluar lagi biaya. Makanya tadi saya sampaikan justru pengecer ini negara data. Di database, misalnya wilayah desa ini pengecernya ada berapa. Nah, yang menyuplai menjadi sub itu kan dari penyuplai kan, ya area di situ. Sebenarnya kalau ini bekerja sama, bersinergi itu lebih enak, gitu. Nah. Jadi kayak sistemnya kayak reseller gitu kan, keagenan gitu loh. Nah itu sebenarnya bisa karena mereka akan bertanggung jawab, dikasih tanggung jawab bahwa dia menjual kepada orang yang benar-benar dianggap mereka memang punya hak untuk mendapatkan subsidi dari negara. Karena kan kita pernah lihat juga influencer terkenal aja rumahnya pakai tabung 3 kilo kan, gitu. Artis terkenal juga pernah ketahuan dia ada tabung 3 kilo banyak itu. Nah itu salah satu yang mungkin tidak tepat sasaran di situ. Tapi jangan nyalahkan pelaku usaha mikro atau ibu-ibu atau rakyat kecil yang memang menggunakan itu. Ini korbannya jadi mereka gitu loh. Kemudian pemerintah juga dalam hal ini Kementerian SDM mengklaim bahwa ada oknum yang memainkan harga gas melon di lapangan. Kalau dari temuan Ibu dan teman-teman UMKM seperti apa di lapangan? Nah, memang kalau harganya kan bervariasi ya. Ada yang 20, 22, malah yang pas langka itu 30.
Nah, kita nggak bisa nyalahkan seperti warung dan sebagainya karena memang barangnya langka gitu loh. Nah, tinggal sebenarnya ini permainannya ada di mana. Jadi itu bukan menjadi sebuah syarat atau kewajiban ini diadakan terus tidak boleh beredar lewat pengecer. Ini bukan suatu alasan yang negara ini bisa memberlakukan hal seketika seperti ini. Harusnya bertahap. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Hermawati Setiorini, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih, sehat selalu. Ya, itu dia keluhan dari salah satu warga yang kesulitan mendapatkan gas melon. Terima kasih, Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Pangkalan Gas di Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid meninjau kediaman warga yang namanya dicatut dalam sertifikat pagar laut di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam peninjauan tersebut, Nusron menduga ada oknum pejabat di balik kasus pagar laut. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid mendatangi kediaman warga yang namanya dicatut dalam sertifikat pagar laut di pesisir laut Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Berdasarkan temuan ATR BPN, tercatat 89 bidang tanah PTSL tahun 2021 yang dipindah tidak melalui prosedur pendaftaran tanah. Nusron mengatakan bahwa ada dugaan manipulasi data saat pemberian sertifikat. Selain itu, ada 11 pihak di balik pemindahan dan penyerobotan PTSL milik warga dengan luas 72 hektar dan diduga ada oknum pejabat di balik kasus pagar laut dan menyerahkan investigasi dugaan itu kepada Inspektur Jenderal Kementerian ATR BPN untuk memastikan adanya unsur pidana atau justru maladministrasi. Saat ini Pak Dalu, Inspektorat Jenderal sedang menginvestigasi. Ada nggak unsur pidana dan motif mens reanya? Kalau salah udah pasti salah ini. Ya kan, kalau salah udah pasti salah. Tapi apakah salahnya maladministrasi atau ada unsur pidananya, kesengajaan? Kalau ada unsur kesengajaan mens rea, maka langkah kami apa? Menteri ATR BPN akan menyerahkan oknum-oknum terlibat dan pemilik ini yang mengklaim ini kepada APH. Sementara dalam kunjungannya, Nusron disambut dengan puluhan nelayan yang tengah menggelar aksi demonstrasi. Dalam aksinya, para nelayan meminta Nusron dan jajarannya mencabut pagar yang beredar di laut. Adapun HGB pada pagar laut tersebut sebanyak 346 bidang dengan luas 597.195 hektar. Dari Bekasi, Jessica Winoto, Aristiawan, iNews melaporkan. Kembali di iNews Sore, pemirsa, kebijakan pemerintah soal pengecer tidak boleh menjual gas 3 kg dibatalkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut pengecer akan dijadikan subpangkalan yang akan diawasi oleh Pertamina. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari salah satu pangkalan warung gas di kawasan Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan kami Irfan Hardiansyah. Selamat sore, Irfan. Bagaimana situasi saat ini di pangkalan gas tempat Anda berada? Apakah masih ada antrian? Irfan? Ya, Davi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk saat ini tadi sekitar 17.30 sempat terjadi antrian yang begitu panjang di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di wilayah ataupun di kawasan Kedaung, Tangerang Kota. Dan tentunya ini tadi kami mendapatkan informasi bahwa tempat ini merupakan salah satu pangkalan yang ada di Tangerang Kota, khususnya di wilayah Kedaung begitu. Dan tadi kami melihat ada antrian begitu panjang oleh warga sekitar yang memang mengantri untuk membeli gas melon ataupun gas 3 kilo. Dan untuk saat ini memang untuk situasi terkini sudah
bisa dikatakan landai begitu, dan kami pun tadi mencari pangkalan ataupun pengencer sangat susah, Davi dan juga pemirsa, dan tentunya sangat terbayang begitu betapa susahnya warga ataupun masyarakat ini mencari gas 3 kilo ini yang memang sempat kemarin dibatasi begitu oleh pemerintah, bahwa untuk pengecer ini dibatasi untuk menjual ataupun tidak diperbolehkan menjual. Dan kami akan mencoba mewawancarai salah satu pembeli yang memang tadi sempat mengantri di tempat kami melaporkan saat ini. Sudah bersama saya Ibu. Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Entin. Ibu Entin, ini susah nggak sih Bu nyari? Kalau bisa mah, walaupun mahal gak ada di tempat saya, sedangkan saya jualan Pak, nyari nafkah cuma di situ doang. Saya yang mencari nafkah, laki saya udah nggak kerja, anak saya banyak, saya doang yang nyarinya nafkah Pak. Cuman yang bisa diandalkan kan cuman gas doang. Saya masak pakai gas, cuman begitu doang. Saya meminta ke itu, yang penting mahal juga, yang penting ada di tempat. Saya udah nyari ke sini ke sono kagak ada, kagak dapat. Kalau udah saya pusing kemana, apa pusing pala saya. Kalau nggak jualan anak saya nggak sekolah. Aduh iya Pak. Ibu kalau boleh tahu udah berapa lama Bu cari gas melon ini Bu? Dari hari Sabtu. Iya dari hari Sabtu sampai muter-muter. Walaupun mahal yang penting ada, saya mah gitu aja. Jangan sampai orang dibikin susah gitu, udah susah tambah susah lagi gitu. Kalau bisa mah ada, walaupun mahal ada di tempat biar gampang orang semua makan. Ini semua pokok utama dia Pak. Saya mencari nafkah melewati dia, melewati jalan ini Pak saya. Iya jalannya dari sini saya Pak. Saya... Untuk jarak rumah Ibu dari rumah ke pangkalan ini jauh nggak Bu? 5 jam. Iya dari Selapajang. Ada dah 10 menitan mah. Kecuali saya kasihannya yang rakyat kecil doang yang nggak punya motor. Sekarang kan misalnya kalau deket mah ada. Sekarang nggak bisa ngutang. Kalau di kita bayar ngambil. Saya juga nggak punya modal sendiri, dagang nggak bayar ngambil. Pagi bayar, sore bayar gitu, ngambil dulu gas apa semua. Kalau bisa mah jangan dipersulit lah, ya dipermudah aja segala. Kalau pengen saya sih begitu Pak, harapannya seperti itu. Saya cuma ngarepin dari usaha dari pakai gas semuanya. Kalau nggak ada gas saya bagaimana? Anak saya 3 sekolah semua. Sedangkan saya usaha yang saya doang Pak, ya, yang bisa diarepin saya doang gitu. Bermudah lah walaupun mahal, yang penting ada gitu ya. Saya mah harapannya saya kata kalau ada wartawan saya mau curhat sama wartawan. Iya. Boleh Bu sampaikan kepada Bapak Prabowo kan sekarang sudah diperbolehkan lagi di pengecer menjual gas 3 kilo, boleh Bu? Kalau misalnya ada pesan Bapak Prabowo silakan. Pak, saya mohon jangan dipersulit ya Pak ya. Ini mah jalan usaha saya. Kasihan saya Pak, rasain kasihan rasa kecil lah yang nggak punya kendaraan kan, yang nggak punya duit di warung kecil-kecil bisa ngutang. Saya cuman bisanya segitu. Saya mah ada kalau di warung kecil kan kita bayar pagi ngambil, sore bayar, kalau enggak kan bisa seminggu sekali gitu. Bayarnya begitu Pak. Kalau kita sekarang misalnya diadain di SPBU kan kudu bawa duit, mana jauh jaraknya ya Pak ya. Iya begitu, mudah-mudahan Bapak mendengarkan ini saya gitu, isi hati saya dengan 10 hati, dengan setulus hati saya, semua saya kayak anak orang kecil lah. Inian tolong yang ada mah jangan nggak adain ya Pak, jangan sampai kosong gitu ya. Harapan tampuhan saya ini adanya di gas. Iya. Terima kasih banyak Ibu, tetap semangat dan semoga lancar terus rezekinya Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan tentunya Davi dan juga pemirsa, beberapa hari ke belakang ini sempat menjadi polemik yang begitu ramai begitu. Ya Ibu, terima kasih banyak, begitu ramai di masyarakat yang memang sempat dibatasi begitu. Pihak pengecer ini tidak diperbolehkan untuk menjual gas 3 kilo. Dan tentunya tadi masyarakat pun ini sangat berharap besar begitu kepada pemerintah untuk tidak mempersulit begitu dengan keadaan yang saat ini. Dan tentunya kita semua berharap untuk kedepannya pasti untuk gas ini bisa dipermudah ataupun tidak dipersulit kembali. Davi. Tidak hanya mengecek program makan bergizi gratis, pemirsa, kemarin Presiden Prabowo juga sidak kantor Kementerian Pertanian. Dalam kunjungannya ini, Presiden kembali menegaskan pentingnya swasembada pangan.
Inspeksi mendadak Presiden Prabowo Subianto ke kantor Kementerian Pertanian dilakukan untuk berkoordinasi. Rapat koordinasi digelar dengan para kepala dinas di provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam rapat yang digelar secara daring, Presiden kembali ingatkan pentingnya swasembada pangan bagi bangsa Indonesia. Saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu. Presiden juga tekankan siap keluarkan peraturan pemerintah untuk menentukan harga gabah kering di harga Rp6.500 per kilogramnya. Menurut data Kementan, saat ini 70% harga gabah di tingkat provinsi masih di bawah harga pokok penjualan Rp6.500 per kilogram. Namun Kementan optimis harga gabah kering akan mulai bergerak naik. Tim Liputan iNews melaporkan. Lelah antre warga protes ke Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang sedang meninjau pasokan gas LPG 3 kg. Usai jeda di iNews Sore. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di 2 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat. Setibanya di SMPN 11 Kota Depok, Wakil Presiden Gibran langsung meninjau sejumlah ruang kelas dan menyaksikan kegiatan makan pagi bersama siswa. Adapun menu yang disajikan terdiri dari nasi putih, ayam katsu, sayur sawi hijau, jeruk, dan susu kotak yang mencerminkan keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Peninjauan program makan bergizi gratis dilanjutkan ke SMA 4 Kota Depok yang lokasinya tidak jauh. Di tempat ini, Gibran juga menyaksikan langsung para siswa yang tengah menyantap makan bergizi gratis berupa nasi putih, sayur buncis, ayam teriyaki, jeruk, dan susu kotak. Selain berdialog dengan para siswa, Wapres Gibran juga membagikan paket buku tulis. Gibran menegaskan program makan bergizi gratis merupakan salah satu investasi strategis bagi kemajuan bangsa, khususnya dalam upaya menurunkan angka malnutrisi dan meningkatkan prestasi akademik siswa. Hari ini berjalan dengan lancar dan tadi saya lihat anak-anak SMA 4 Depok ya cukup lahap menyantap menu hari ini. Untuk makannya sendiri tanggapannya Mas Gibran bagaimana? Saya kira cukup oke hari ini ya. Kalau nanti mungkin setelah saya pulang jika ada evaluasi silakan nanti bisa disampaikan ke kita. Tadi ada tim PJN yang standby di sini juga ya. Adanya peninjauan ini diharapkan program ini dapat segera diterapkan secara merata di seluruh wilayah di tanah air untuk menuju Indonesia Emas. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meninjau makan bergizi gratis di SD 05 Jati, Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kehadiran Presiden Prabowo disambut sejumlah guru dan murid di sekolah. Menu makanan pada makan bergizi gratis di SD 05 Jati, Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, berupa nasi, ayam goreng, tahu, sayur, dan buah semangka. Para siswa di SD 05 Jati sangat semangat menikmati menu setiap harinya. Tak hanya meninjau program makan bergizi gratis di sekolah, Presiden Prabowo juga meninjau lokasi dapur yang menyiapkan program makan bergizi gratis di lokasi yang sama. Usai melakukan kegiatan peninjauan, Prabowo langsung menyapa masyarakat dari atas kendaraannya. Dari Jakarta, Rio Manik,
iNews melaporkan. Meski telah ada instruksi untuk pengecer bisa kembali menjual gas LPG 3 kg, puluhan warga Depok, Jawa Barat masih mengantre untuk mendapatkan gas di sebuah pangkalan. Hal yang sama juga terjadi di Tangerang, Banten, pemirsa. Hingga antrean warga harus dijaga ketat polisi. Antrian puluhan warga yang ingin membeli gas LPG 3 kilo ini mengular di sebuah pangkalan gas yang terletak di Jalan Warujaya Raya. Pasokan gas yang baru diturunkan dari truk langsung diserbu warga. Warga yang ingin membeli gas ini pun harus menyiapkan KTP dan hanya bisa membeli 1 tabung saja. Sejumlah warga mengaku kecewa lantaran gas LPG 3 kg susah didapatkan. Kan ini agen nggak selalu buka 24 jam. Kalau yang warung buka kan ada yang 24 jam, modal saya juga kan 24 jam. Kalau habis malam beli kemana? Kalau ada kan ada warung 24 juga ya. Kan beli bisa yang dekat. Antrian warga untuk mendapatkan gas LPG 3 kg juga terjadi di Jalan Palem Raya, Cibodas Baru, Kota Tangerang, Banten. Antrian yang terjadi sejak Selasa pagi ini terjadi di salah satu pangkalan LPG subsidi. Antrian gas kali ini lebih tertib dibanding beberapa hari sebelumnya karena aparat gabungan TNI dan Polri turut mengawal pendistribusian LPG 3 kg. Sejumlah warga berharap bisa lebih mudah mendapatkan gas LPG 3 kg seperti sedia kala. Dari Depok, Jawa Barat dan Tangerang, Banten, Iyung Rizky, Sukron, iNews melaporkan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ahmad Mukhtarsyar ini menyatakan bahwa tidak ada kelangkaan gas LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Namun, ada penataan distribusi yakni meningkatkan status pengecer gas LPG 3 kg menjadi subpangkalan. Penataan distribusi tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Akan seperti sebelumnya. Dan sebenarnya tidak ada yang kelangkaan LPG itu nggak ada. Barangnya ada. Cuma memang kita merubah sistem yang dulunya pengecer boleh menjual, dilarikan ke pangkalan. Harapannya apa? Kalau misalnya kita masyarakat harus membeli ke pangkalan supaya LPG yang subsidi 3 kilo ini bisa tepat sasaran. Gitu loh. Nah memang perubahan itu membuat sedikitlah 1-2 hari ini belum terbiasa. Orang yang biasanya membeli dekat rumah harus membeli agak jauh mencari pangkalan. Tetapi sebetulnya ini tujuannya bagaimana kita menyalurkan LPG yang subsidi ini bisa tepat sasaran. Namun karena kondisinya 1-2 hari ini menjadi belum terbiasa masyarakat sehingga ada antrian, kita kembalikan lagi dengan suatu sistem yang sama di mana pengecer boleh menjual, namun itu ditingkatkan statusnya menjadi subpangkalan, gitu kan ya. Nah mekanismenya sama, pengelolaan distribusinya sama, hanya saja dengan ditingkatkan menjadi subpangkalan, artinya semua secara digitalisasi bisa terkontrol, yang hanya tadi sampai pangkalan bisa sampai subpangkalan. Tujuannya apa? Digitalisasi mengcover itu tepat sasaran subsidi yang Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya akan melangsungkan sidang Komisi Kode Etik Polri, AKBP Bintoro, dan 4 rekannya. Usai jeda tetaplah di iNews Sore. Pemirsa, musisi Iwan Fals mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai saksi terlapor Senin sore. Dalam pemeriksaan ini, Iwan Fals dicecar 16 pertanyaan. Ditemani istri dan tim kuasa hukum, musisi Iwan Fals memenuhi undangan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengklarifikasi laporan yang masuk di tahun 2021 dan tahun 2022. Saat dikonfirmasi, pentolan OI atau orang Indonesia ini tak menjelaskan secara detail
Dia mengaku dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik. Diketahui, sang musisi melaporkan Indra Bonaparte, pendiri Ormas Orang Indonesia, ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik pada November 2021. Namun Indra melaporkan balik istri Iwan Fals, Rosiana Listanto, atas tuduhan dugaan pemalsuan akta pendirian OI pada Maret 2022. Agak merapat, Bang. Kasih tiket baik menghadiri undangan wawancara ya, Tante. Itu untuk memberikan klarifikasi dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyelidik untuk perkara yang sebenarnya sudah cukup lama ya, dari tahun 2021 kalau nggak salah. Baros. Bukan ditanya-tanya kayak gitu sama juga ya. Berapa pertanyaan Baros? Udah ada di jempol masing-masing. Ada Iwan sendiri berapa pertanyaan? Waduh, berapa tadi itu? Berapa ya? 16 mungkin, 15. Harapannya apa Harapannya? Harapannya sehat semuanya deh. Ya. Terima kasih, Om. Kapolres Metro Jakarta Selatan diperiksa Bid Propam buntut kasus dugaan pemerasan terhadap pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 4 rekannya. Dalam waktu dekat, penyidik juga akan memeriksa terlapor berinisial EDH. Untuk selanjutnya, melakukan gelar perkara. Sampaikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang juga diduga melibatkan pihak lain yang sedang dilakukan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya, tentunya dilakukan klarifikasi dan pengambilan keterangan kepada berbagai pihak. Benar, yang bersangkutan sudah diambil keterangannya oleh Bid Propam beberapa hari yang lalu. Diambil keterangannya untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Sebelumnya, Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya akan melangsungkan sidang Komisi Kode Etik Polri, AKBP Bintoro dan 4 rekannya. Rencananya, sidang kode etik akan dilaksanakan pada hari Jumat pekan ini. Selain 4 oknum anggota polisi yang diduga sebagai pelanggar, nantinya 1 orang oknum polisi wanita juga turut disidang. Bidang Profesi dan Pengamanan atau BID Propam Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh AKBP Bintoro terhadap pelaku pembunuhan dan pemerkosaan wanita berinisial FA. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi mengatakan Bid Propam Polda Metro Jaya akan melakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap AKBP Bintoro dan 4 orang rekannya pada Jumat 7 Februari mendatang. Selain AKBP Bintoro dan 3 orang rekannya, seorang polwan berinisial M juga turut di sidang etik. Bahwa Bid Propam Polda Metro Jaya akan melaksanakan sidang kode etik terhadap para terduga pelanggar hari Jumat nanti tanggal 7 Februari 2025. Ini kan rangkaian proses ya, dari awal ada informasi, ada proses klarifikasi, kemudian setelah ditemukan ada dugaan pelanggaran kode etik berupa penyalahgunaan wewenang, dilakukan penempatan khusus sementara, dan nanti hari Jumat akan dilakukan sidang kode etik. Ya, seperti yang pernah kami sampaikan, sampai dengan saat ini terduga pelanggarnya ada 5 yang akan disidangkan ya, 4 yang di Patsus kemarin, ditambah 1 yang tidak dilakukan Patsus, ya, saudari M. Kasus dugaan pemerasan ini mencuat setelah pihak tersangka menggugat AKBP Bintoro dan 3 orang rekannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu hingga ramai diberitakan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebelumnya buntut dugaan kasus pemerasan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung menjalani patsus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan ini mengungkapkan fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Ayus Sore hari ini. Cuplikan tayangan berita Ayus dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialayus. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama rekan saya Aiman Wicaksono. Saya Anita Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, dan juga AKBP Gogo Galesung, terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Bukti-buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar, gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kasubdit 2 di Treskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan dilakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah.